Baik, hai selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firentina Kewasule dengan NIM 2103030107. Saya dari kelas C, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Politik Hukum, membahas tentang studi perbandingan penjara dan budaya politik. Buku ini ditulis oleh Louis Braingen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu politik hukum. Menurut ahli hukum Padmo Wajono, politik hukum merupakan kebijakan penyelenggaraan yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu atau seseorang. Pendahuluan pada buku ini membahas tentang perbandingan penjara dan budaya politik. Buku ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam penggunaan penjara dihasilkan dari ciri khas budaya politik suatu negara, yaitu ide-ide politik yang berbeda, nilai-nilai budaya dan kecemasan sosial yang membentuk kebijakan penjara. Budaya politik dengan demikian menghubungkan skala besar fenomena sosial ke hasil penjarahan yang sebenarnya, menerangi kekuatan yang mendukung dan melanggengkan perbedaan pidana lintas negara. Oleh karena itu, pekerjaan menawarkan kerangka kerja baru untuk studi komparatif tentang hukum. Seperti kita ketahui, sekarang ini penjara ada di mana-mana, namun penjara di semua tempat tidak sama, pasti berbeda. Penjara terus menampilkan perbedaan, terkadang mengejutkan perbedaan dalam cara kerjanya dari satu negara dan negara lain. Apa yang diperbolehkan sebagai hal yang biasa dalam suatu sistem penjara, seperti kunjungan suami istri, interior modern, pergudaan literal, atau pemisahan yang diperluas. Masing-masing dilihat di tempat lain sebagai penggunaan yang aneh, sama sekali tidak dapat dijelaskan, bahkan ofensif hukum penjara. Perbedaan dalam praktik dan budaya penjara ini tidak hanya daerah saja. Sistem penjara dapat berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Untuk menempatkan perbedaan dalam kekerasan hukuman, penelitian cenderung untuk mendukung luas, sering melihat kelompok negara Untuk menempatkan perbedaan dalam kekerasan hukuman, penelitian cenderung untuk mendukung luas, sering melihat kelompok negara Eropa atau Anglofon misalnya. Mereka terutama mengandalkan agregat tingkat pemenjaraan dan narasi besar yang menjelaskan warisan nasional dan ekonomi politik. Ini telah menjadi sarana perbandingan yang sangat subur. Ini menjelaskan bahwa pola perbedaan lintas nasional yang signifikan dalam seberapa banyak negara tertentu bergantung pada penjara untuk menjaga ketertiban sosial dan hubungan penting antara beratnya hukuman dan tertatanya suatu bangsa budaya atau kecenderungan politik yang menyeluruh. Budaya hukum komparatif. Hukum komparatif menggunakan rezim pemenjaraan, sebuah konsep membandingkan berbagai cara di mana orang ditempatkan, dikategorikan, dan disiplin dan diawasi di seluruh lingkungan penjara. Karena itu,
Ini membandingkan caranya orang di penjara. Menangkap perbedaan sistematis di dalamnya juga seperti antara di sistem penjara nasional. Titik keberangkatan kedua adalah pendekatan politik pidana. Saya setuju bahwa budaya nasional, struktur sosial, ideologi politik, dan anteseden sejarah adalah di antara yang penting. Hal-hal yang menciptakan konvergensi dan divergensi dalam hukuman lintas negara. Namun bahkan studi yang lebih canggih meninggalkan kita dengan sesuatu kotak hitam ketika harus menunjukkan bagaimana hukum dan kebijakan pidana dibentuk dan bagaimana keputusan pidana dibuat. Teoritis permis dan pelajaran sentral di sini adalah siopolitik, bahwa menangkap makna pemahaman yang penuh dari ide-ide politik dan makna sosial yang membentuk keputusan rutin tentang cara memenjarakan akan membantu kami menjelaskan perbedaan dalam rezim pemenjaraan lintas negara, serta perdalaman pemahaman kita hukum di setiap negara, perbandingan Irlandia dan Skotlandia, pengecualian hukum Anglophone, penelitian komparatif, telah bekerja dalam beberapa batasan logis teoritis dan metodologis dari tujuan. Perbandingan pidana historis ini ditempatkan di Irlandia dan Skotlandia yang timbul dari pengetahuan bahwa geografi, teori pidana dan keprihatinan komparatif kami terjadi secara mengejutkan sejumlah kecil daerah. Dalam sosiologi pemenjarahan, beragam praktik pemenjarahan menjadi sangat lega. Bangsa bergantung pada organisasi yang kompleks untuk memenjarakan orang, dan oleh karena itu, dalam praktiknya pemenjarahan tidak dapat dibandingkan, dibedakan, dan beragam. Sistem pemenjarahan adalah dirancang dan disesuaikan sehingga dapat menampung orang, merampas kebebasan mereka, tetapi juga dirancang untuk mendidik, memperlakukan, mereformasi, menilai, menghukum, dan berpotensi memanfaatkan tahanan. Dalam suatu sistem pemenjaraan ada derajat yang bentuk pengadilan, rehabilitasi, pengelolaan, dan pengukuran tahanan. Berbagai jenis penjara, di mana penggunaan keamanan fisik, rezim internal, dan akses ke hak-hak istimewanya, misalnya, dapat berbeda secara signifikan. Oleh karena itu, sistem penjara tunggal dapat memiliki situs yang sangat dalam, serta tempat-tempat di mana tahanan memiliki lebih banyak kebebasan bergerak dan otonomi. Berbagai institusi penjara di suatu perkebunan penjara mencerminkan apa yang akan dipahami sebagai kebutuhan yang berbeda dan ancaman yang ditimbulkan oleh narapidana, yang dinilai dan diorganisir sendiri berdasarkan kategori. Setiap institusi kemungkinan akan memiliki tujuan sendiri dan sarana menggunakan kekuasaan terhadap populasi tahanan untuk mencari kepastian berakhir. Meskipun itu tidak boleh dianggap remeh, sosiologi penjara juga menunjukkan bahwa itu akan menjadi kesalahan populasi tahanannya untuk mencari kepastian berakhir. Meskipun itu tidak boleh dianggap remeh, sosiologi penjara juga menunjukkan bahwa itu akan menjadi kesalahan untuk memikirkan penjara individu seperti pulau terpisah dari suatu orang ke orang lain. Penjara juga melibatkan sirkulasi di mana tahanan bergerak masuk dan keluar serta di sekitar kompleks penjara. Dan ini bisa menjadi inti untuk mencapai tujuan pemenjaraan secara keseluruhan. Kebijakan ini dapat mengaburkan perbedaan
operasional dan yang signifikan. Misalnya, pendidikan pemenjarahan ini penting dapat patut dipuji. Dalam praktiknya dapat dirancang untuk mendukung orang untuk berkembang kepercayaan diri, tetapi juga dapat digunakan sarana sempit untuk mengurangi potensi narapidana untuk melakukan pelanggaran kembali. Rehabilitasi memiliki sama arti generiknya, tetapi dalam praktiknya ada program yang mengejutkan nuansa. Oleh karena itu, tujuan pemenjaraan tidak dapat selalu mudah dibaca sebagai hukuman atau lunak, bahkan ketika agenda kebijakan dinyatakan secara jelas progresif atau retributif, akhirnya bentuk penjara bisa berubah. Tidak pernah benar-benar diperbaiki, apalagi tunggal dan etosnya. Pola penjara berkembang dan beradaptasi dari waktu ke waktu. Rezim penjara. Konsep rezim penjara memperhitungkan fungsi dan agenda menyeluruh dari penjara yang berbeda, yang cenderung melintas gamut yang lebih luas daripada hukuman atau ringan, dari penjara terbuka ke unit terpisah. Dengan banyak hal lain diantaranya, termasuk penjara tertutup, penjara dengan keamanan tinggi, tetapi juga unit eksperimental yang lebih kecil. Namun, kita harus tetap ingat bahwa apa yang dianggap sebagai penjara standar tertutup atau terbuka mungkin berbeda dari satu konteks ke konteks berikut. Sirkulasi penjara bukanlah unit yang berdiri sendiri di mana orang ditahan statis dan menunggu. Penjara ada dalam jaringan dan sistem yang melaluinya tahanan beredar sebagai bagian dari rutinitas kurunan mereka. Berikutnya, budaya politik. Konsep ini diperlukan pertama untuk mengembangkan akun yang lebih halus dari politik pidana yang juga memungkinkan perbandingan sistematis dinamika politik hukum, dan kedua untuk menawarkan kerangka kerja baru untuk menjelaskan perbedaan dalam rezim pemenjaraan lintas negara, menjelaskan perbedaan hukum, ekonomi politik, atau paksaan budaya. Politik adalah pusat pemahaman kita tentang bagaimana orang dipenjara dan sekarang baik-baik saja. Kerangka komparatif untuk politik hukum. Kerangka komparatif untuk menganalisis hukum dengan demikian harus diarahkan untuk menafsirkan konflik sosial, nilai-nilai dan sistem yang diekspresikan dan dibangkitkan dalam hukum, juga untuk menelusuri strategi instrumental kontrol pidana. Kepekaan budaya. Seperti yang pernah dikatakan Gerald, kepekaan memiliki pengaruh definitif pada kebijakan pidana. Hukum dan lembaga pidana selalu diusulkan, didiskusikan, diatur, dan diprosesikan dalam kode budaya tertentu yang harus ditafsirkan dan dipahami jika makna sosial dan motivasi hukum ingin dipahami. Memahami aspek kebijakan penjara ini menghadirkan cara yang berguna untuk menjelaskan perbedaan komparatif dalam politik pemasyarakatan. Budaya ini harus membentuk disposisi pembentukan kebijakan masyarakat terhadap apa yang dirasakan, diinginkan, dan dapat diterima, yang pada akhirnya mempengaruhi rezim penjara dengan praktik yang menandakan makna sosial yang luar biasa. Alasan politik. Politik hukum ditentukan bukan hanya oleh makna dan nilai-nilai, mereka juga bergantung pada pemahaman strategis tentang apa yang adalah penggunaan yang tepat dari kekuasaan dan visi pemerintah tentang apa yang budaya hukum komparatif masyarakat yang baik. Budaya politik, logika praktik.
Budaya politik menentukan, membentuk bagaimana penjara dan tantangan sosial dilihat dan dipahami, dan memberikan batas untuk tindakan apa yang diinginkan, sah, dan dapat diterima secara strategis. Ini memberikan politik hukum, garis kesalahan, operasional, dan kreatif ketegangan, dan akan memungkinkan kita untuk memeriksa dan membandingkan pemenjaraan antara bangsa dan lintas waktu, mengungkap sumber dan kekuatan kontrak dari kebijakan penjara dan kontradikti. Sekian dan terima kasih.